Shalom semuanya, apa kabar? Saya percaya semua kabar kita luar biasa. Khusus teman-teman Imam Lewi, Imam Musik, dan terlebih worship leader. Pertanyaan, Bang, Kak, waktu dia mimpin worship, waktu dia mimpin penyembahan, itu dia bawa flowingnya enak. Terus apa ya, dinamikanya dapat, dan terus nggak monoton waktu dia pimpin worship, waktu dia pimpin penyembahan. Tapi waktu dia nyanyi, itu suaranya banyak yang false, Kak. Banyak yang meleset nadanya gitu. Ini pertanyaan yang bagus ya. Nah, teman-teman, nih saya mau kasih tahu rahasianya. Seorang worship leader ataupun song leader, pemimpin pujian, harus seorang penyembah. Kenapa harus seorang penyembah? Karena waktu kita mimpin pujian ataupun menjadi worship leader di satu gereja atau di suatu ibadah, teman-teman, yang harus kita tahu bahwa kita bukan sekedar memimpin nyanyian. Oh, tugas saya WL, terus tugas saya itu nyanyi, terus habis itu hafalin lirik lagu, hafalin intronya, interlude-nya, endingnya, atau bla bla begitu. Bukan cuma sekedar itu, teman-teman. Waktu kita ada di altar, kita ini sedang mengimpartasikan gaya hidup seorang penyembah. Itu yang harus kita tahu. Supaya nanti waktu kita tugas dalam pelayanan sebagai worship leader, kita sudah sadar diri nih, bahwa kita ini sebenarnya seorang penyembah. Kita ini sebenarnya seorang hamba. Tanpa perintah, tanpa amanat dari Bapa di surga, kita nggak akan bisa membawa umat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan. Nah, itu sebabnya saya dorong, saya ajak semua teman-teman worship leader, kita harus sama-sama untuk kita menyadari sesungguhnya bahwa yang kita impartasikan waktu kita mimpin pujian itu bukan nyanyian, tapi gaya hidup kita seorang penyembah. Makanya ada pertanyaan tadi, Kak, waktu dia mimpin worship, penyembahan, itu dinamikanya dapat, flowingnya nggak ngebosanin, ya, powerful gitu. Tapi waktu dia nyanyi, Kak, suaranya banyak kok yang meleset, pitch controlnya, nadanya gitu, nggak tepat pada nada chord lagunya gitu. Nah, jadi teman-teman, jawabannya ya itu. Jadi kita harus mengerti nih, memahami bahwa sesungguhnya dalam ibadah itu bukan cuma sekedar memimpin nyanyian, tapi kita sedang mengimpartasikan gaya hidup kita seorang penyembah. Saya percaya waktu teman-teman semua worship leader punya hubungan dengan Tuhan, itulah yang saudara impartasikan, membawa umat Tuhan itu masuk dalam hadirat Tuhan. Seorang worship leader harus seorang penyembah. Nah, hari ini teman-teman, biar kita menyadari bahwa kita semua itu harus benar-benar hidup dalam keintiman. Waktu kita hidup dalam keintiman, semua itu perintah dari atas. Tuhan mau ngomong apa, Tuhan mau bilang apa, bahkan narasi pun bisa datang dari Tuhan. Tuhan kasih hikmat buat kita. Kuncinya, sukalah nyembah di rumah, sukalah memuji Tuhan di rumah. Nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa di kamar kita, nyembah, ya, nggak ada musik. Itu gaya hidup. Nah, itu yang kita bagi sama jemaat. Nggak usah capek-capek jadi WL, santai gitu ya kan, tenang. Ada WL itu sampai capek yang terus disalahin pemain drum, yang disalahin pemain keyboard, yang disalahin pemain gitar, bass. Wah, ini nggak ngangkat nih gitu. Makanya ada istilah begitu, nggak ngangkat. Kita harus menyadari bahwa seorang pemimpin itu harus tenggelam dulu nih dalam hadirat Tuhan sebelum kita terjun dalam pelayanan. Oke ya teman-teman, pertanyaan tadi sudah terjawab ya. Biar kita terus hidup hanya untuk melayani Tuhan, terlebih hidup untuk membawa dampak yang dahsyat, yang luar biasa buat jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.